Dulur, kepur mana nggak jagongan warung via aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar rezeki sampean ya. Nah, iki akhir tahun ning ya. Nah, akhir tahun ya. Sajane wis ada katakan yo wis akhir tahun. Loh ya apa sih sampean bingung iki? Nek nggon minggu iki nek Amerika akeh berbagai hal yang terjadi nih. Weh. Di Amerika ini sekarang lagi memasuki musim-musim holiday season. Nah, sing diawali dhewe karo wingi jenenge peringatan perayaan Thanksgiving. Nah, hari bersyukur. Nah, Thanksgiving itu biasanya yang paling identik adalah kalkun. Kalkun apa neh? Mangan-mangan. Apa neh? Terus mari ngono belanja. Uburan pene blonjo susuke ngono ya. Enak sing jenenge istilah Black Friday. Yo. Musim awal belanja sing paling gede nang Amerika diskone. Masa saya mergo online ning wis bidor dhisik. Ada juga yang namanya Cyber Monday dino Senene. Ya. Nah, ini karena kita ngomongin banyak yang dikonsumsi dan belanja, kita harus menyeimbanginya ya, Cak. Dikit-dikit dengan ya banyak juga orang yang melakukan kegiatan beramal. Nah, Thanksgiving itu ditafsirkan macam-macam oleh karena di sini banyak bangsa nih. Jadi kayak warga Indonesia nek nggon Masjid Imam kerjasama karo warga keturunan Padang nek kene nih. Iku kan nek sing jenenge Thanksgiving karo nyediakne panganan untuk sembako nggo wong-wong sing gak mampu nih kuning. Oh, komunitas sekitarnya ada berbagi lah. Berbagi. Ya. Nah, ditonton liputannya dulu. These boxes for seniors and that one is actually for Montgomery County. We're helping people that need stuff for Thanksgiving. Sejarahnya, Thanksgiving Day dimaknai sebagai hari bersyukur atas hasil panen dan tercatat dilakukan sejak tahun 1619. Walaupun memiliki akar sejarah ajaran agama dan budaya, namun sekarang makna perayaan semakin menunjukkan rasa peduli pada warga kurang mampu dan juga lintas agama. Alasannya kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, karena itu sesuai dengan Islam value gitu ya Mas. Karena menolong tetangga-tetangga itu atau memperhatikan tetangga-tetangga kita itu adalah hal yang diharuskan di dalam Islam, baik itu non-Muslim maupun Muslim. Nabi Muhammad pun memperhatikan tetangga-tetangganya gitu kan. Itu adalah kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland, ikut mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu di sekitar masjid. Kegiatan ini bernama Thanksgiving Basket, terselenggara atas kerjasama Pemda Montgomery County dengan Imam Center dan sudah berjalan selama 5 tahun. Tiap tahunnya menjelang perayaan Hari Bersyukur, Montgomery County membagikan 11.000 daftar nama warga kurang mampu ke beberapa organisasi nirlaba yang siap membantu. Salah satunya Masjid Indonesia ini. Jadi Montgomery County tidak memberikan kami grant, kita membuka donasi untuk jamaah kita. Dan mereka yang mau mendonasikan uangnya kita belanjakan, itemnya sudah ada dari kita listnya. Menjadi relawan dalam kegiatan ini memberikan pengalaman baru. Jadi beberapa dari 30 ini, kemarin saya udah blast email, text by phone gitu ya, bahkan masuk ke voicemail. Kami menerima sekitar 9, kurang lebih 9 yang mereka menggunakan bahasa Spanyol. Nah, kendalanya itu bahasa, karena kan saya nggak bisa nih bahasa Spanyol. Jadi ya mau nggak mau saya pakai Google Translate gitu. Rasa cukup senang lah untuk bisa ikut menjadi sebagai pembantu masjid terutama di Amerika, dan Thanksgiving pertama kali. Dulu cuma pernah kayak nonton dan tiba akhirnya sekarang mengalami itu cukup senang lah bisa akhirnya. Imam Center juga membagikan 30 paket tambahan makanan kepada jemaah mereka dan para mu'alaf. Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Nisan, VOA. Kadang-kadang kan orang berterima kasih itu nggak harus Thanksgiving, tapi setiap hari berterima kasih. Bersyukur. Kan? Tapi ya jenenge nggak apa lah sekali-sekali dirayakan gini karena ada sejarah di sini kan. Ya, sejarah pas zaman di sini orang Amerika naik kini koloni awal jadi ini kan. Berterima kasih kepada warga asli yang ditolong. sudah menampung. Walaupun nanti mereka perlakuannya juga agak semena-mena. Kejam, ya, membunuhin juga. Tapi ya itulah sebuah tradisi di Amerika Serikat yang cukup populer dan bahkan lebih populer daripada yang lain-lain. Iya, mulai kini wingi iku jare sekitar 54 juta warga Amerika. Mulai mudik
darat, laut, udara, kabeh Luar lah. biasa. Kalkun sini pangan jarak wingi 46 kalkun bayangno sing Walaupun dibelah iku. tahun ini mungkin harga kalkun itu naik Oh, ya, enggak masalah wong Amerika gelem mau menteran rego sing rada muda Padahal jarene. kalkun itu lho gak enak. Enggak enak Makanya. atos kayak ngono aku ora Iya, seneng kalau digoreng rasa. ora iso. Makanya. Nah, Dulur, habis ini kita punya cerita-cerita soal kehebohan di Amerika, tapi saat itu saya Siji iki. Cak sampean niku lho, mosok pemirsa Halah, Malah- ngungkurin. Oh, Kan delok sing jenenge cah cilik-cilik main apa jenenge? skating. Skating kok entuk gampang kayak mengalir ngono. Aku dhisik tahu padahal sinau belajar itu tiba-tiba terus ning. Sampean nggak canggih. Iya. Balungnya duduk balung bule. Oh, iya, gitu. Balungnya balung apa bal-balan. Wong tropis kok dolan apa Es. es iki wis ora matuk, tapi lek sinau ya iso lek latihan. Tapi emang bal-balan ya, ngomong bal-balan iki emang donya ki Musimnya. horeg heboh bal-balan. Amerika ini padahal kan timnya juga masuk ini ya. Tapi kok suasananya ki kok kita enggak heboh kayak nek Indonesia atau negara-negara liyane ini ya. Karena bal-balan yang Amerika itu memang bukan olahraga favorit ya, Cak ya. Dengan populer, jadi Ya, meskipun saiki wis rada ngendih jenenge survei wingi ning, wis nomor 4 saiki. ngono. Jadi American football, basket iku, terus baseball, Baseball. terus saiki sepak bola nek bahasa Inggris nek Amerika disebut soccer iku wis nomor 4 ngendih sing hoki es ning. Oh. Tapi tetap aja lah secara budaya itu nggak nerima secara penuhnya nih karena berbagai hal itu nih. Iya, soalnya apa Balik bunder, ya lah bunder ya apa sampean? ya ada yang bilang itu karena skornya itu pelan, Cak. Rendah. Jadi Tapi soalnya basketball atau bola basket itu kan cepet ya. cepet, skornya so 30-40. Terus Nah, American muda, football heeh. 30. Tapi Ya. kan iso lek gelem kan di bal-balan siji dihitung 10 ya iso to ning. Pinter sampean. Lek American football yang ngono, ana faktor liyane ning juga mergo misalkan nek kene kan sejenis sepak bola kuwi nggih kesempatan iklan kan sithik komersial iku. Ya, Mergo mung kesuwen. istirahatnya 15 menit no. Nek kene kan sewaktu-waktu iso Kayak iklan ya. ganti pemain, iklan dan sebagainya aku salah satu juga. Nah, ngomong-ngomong soal sepak bola di Amerika Serikat, ini ada seorang diaspora dan suamine itu membentuk klub sepak bola untuk anak-anak. Oh, menarik iki. Banget, Pantai Dulur. dulur. Walau bukan olahraga yang paling digemari, pertumbuhan popularitas sepak bola adalah salah satu yang tercepat di Amerika. Sepak bola di Amerika yang disebut dengan soccer kalah populer ketimbang American football, baseball, dan basketball. Awalnya pasangan suami istri asal Indonesia dan El Salvador, Sinta Herwantoro Hernandez dan Rafael Hernandez, hanya melatih anak mereka bersama teman-teman anaknya. Karena semakin banyak peminat, mereka lalu mendirikan klub sepak bola yang bernama Shark United Soccer Academy tahun 2021 lalu. Klub berlokasi di kota Germantown, Maryland. Sekarang anggotanya 50 anak, usia 3 hingga 12 tahun. Tantangannya banyak dan menarik. When they finally get it, you know, especially the young ones that they never kicked a soccer ball in their life and they started learning how to kick the ball the right way, pass the ball to teammates, when they score the first goal, those things are just beautiful, and that's what makes it much fun for me. Apa sih yang menarik dari berlatih sepak bola? It's probably meeting new people and playing different positions. It involves strategy and it involves footwork. It involves players, like other players, and it's competitive. That's what I like. Orang tua para pemain juga harus diajak terlibat dengan kegiatan anak-anak mereka. The unique features of our academy is that we are family oriented. So we do, in addition to games and practices, the parents all get together. They host end of the season events. We even go out as just parents. You know, banyak academy yang cuman business, cuman mau dapat uang, cuman mau dapat player, and that's it. Tapi kita one big family. Almost all 50 families are very close. They make it like a family. They treat everyone with respect. They work really hard, keep you going, want to involve you, you know, do different things for the kids and the community, and, you know, they stick around. So that's the best part. They're here for you. Sebagai pelatih, Rafael punya cara khusus untuk menjaga semangat anak asuhnya
agar selalu hadir ke lapangan untuk berlatih. They love to win, and obviously we're not winning every single game. We're not losing every single game, and we're learning both from the wins, the losses, and the ties. And that's what keeps them motivated because they want to get better. They want to win every single game. The most important thing is that one, we learn from them, we become better team players, and we have fun. Sark United Soccer Academy pernah menjadi juara dalam 3 kompetisi di Montgomery County di negara bagian Maryland. Pelatih Rafael Hernandez juga menerima penghargaan sebagai pelatih terbaik tahun 2021 dari Soccer Association of Montgomery. Dari Germantown, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA. Sepak bola perempuan Amerika Serikat itu termasuk yang maju. Juara 4 kali juara dunia. Jadi makanya ada juga semacam stigma sepak bola itu nggone olahragane wedok. Kurang keras ini. Kadang-kadang ono kurang apa ya? Kurang tabrakan, kurang akeh padahal ya akeh sakjane. Apa nabrak wong? Lah mereka kan tabrakan tok sih ning. Bali nek dibingung aku ya ando. Nah, dulur habis gini kita punya cerita lain soal diaspora Indonesia nang Amerika tapi sakwise sing siji iki. Nah, Neng, suasana seneng karena Thanksgiving, terus mulai musim blonjo. Tapi yo, nek Amerika iki lek pengen iso blonjo ya kudu nyambut gawe. Iyalah, sopo masa sampean anake raja apa anake. Lah bidamane ceritane kuwi lek emang duwe wis wong tuane sugih. Lek wis diwarisan akeh iku ora perlu nyambut gawe ya. Tapi secara umum Amerika iki menghargai gawean opo ning. Jadi namanya American Dream. Impian Amerika kuwi sing iso dadi daya tarik wong seluruh donya yang berimigrasi di Amerika kan kuwi. Nah, Amerika kesempatane terbuka lek sampeyan pengen maju atau pengen hidup mundur ya oleh lah males-malesan nek kene rambut gawe iso. Tapi lek mau gawe gawean kasar utawa bagian kantor dan apa dihargai ini sepadan setimpal. Beragam profesi yang ada di Amerika ini juga dilakukan oleh diaspora Indonesia ya Cak ya. Salah satunya adalah ini namanya Mbak Tati Urianti atau panggilannya ini dikenal Mbak Eva ya. Mbak Eva ini saka Ponorogo ning. Kerjaan itu dadi cleaning lady itu harus serius omah. Tapi nggak mau siji ning. Piro? 14 omah. Bayangkan ngatur piye terus kerjane iku mergo saking akeh sing ditanggung jawab kuwi. 7 dino kerjane. Oh ngono, gak berhenti-berhenti. Ya duit tapi akeh gitu ya. Ditantek e lur. Ya nggak mesti, kadang-kadang kalau rumahnya gede aku ya sampai 5 jam, 6 jam. Kalau rumah kecil kayak gini-gini paling aku ya 4 jam, 4 jam setengah udah selesai. Menyedot debu, ngosek WC sudah menjadi rutinitas Tati Urianti setiap hari. Sudah lebih 10 tahun, Tati yang akrab dipanggil Eva ini menjalani pekerjaan bersih-bersih rumah. Saat ini, pelanggannya 14 rumah. Jadi tak rolling gantian. Misalkan hari Senin pagi aku di sini, nanti sorenya di sana. Engko Selasa pagi genten di sini, nanti Selasa sorenya orang lain lagi, nanti Rebo pagi orang lain lagi, sorenya orang lain lagi gitu. Saking banyaknya rumah yang harus dibersihkan, perempuan asal Ponorogo ini bekerja 7 hari seminggu. Hari-harinya diawali dengan menyiapkan bekal makanan di apartemennya di Rockville, Maryland. Jantung pisang, sama teri, sama jamur. Aku setiap hari makanan aku masih makanan Indonesia, lidahnya masih lidah Indonesia. Jadi masak sendiri makanan Indonesia. Dalam sehari, biasanya ia membersihkan 2 rumah, tapi kadang 3 rumah. Tak heran makan siang pun kadang di jalan saat pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Ya, ada waktu 5 menit ini ya, mau makan dulu. Salah satu pelanggan Eva paling lama adalah keluarga Ottenstein. Ia pernah menjadi pekerja rumah tangga di keluarga ini dan tinggal bersama mereka sampai anak-anak mereka besar. Sekarang, ia 2 kali seminggu ke rumah ini untuk bersih-bersih. I love Eva. Eva is like a sister to me. She's respected. We respect her. We treat her like she's family. We love her and she loves us. It's like family. It's not like boss and employee. Pokoknya itu sama kita itu. Udah kayak saudara kalau di sini itu kata aku. Nggak ada
nggak ada rasa kamu pembantu itu, nggak ada aku tuh kerja sama orang-orang itu. Keluarga Ottenstein adalah keluarga Yahudi Amerika. Saat Eva masih tinggal di rumah ini, mereka menghormati Eva yang beragama Islam. She's Muslim. Great. And she fasts on Ramadan and she prays and she takes a day off on a holy day. And then she's there for all our Jewish and holidays. she helps us on the Jewish holidays. So she's well-rounded. But we're not Doesn't matter. We don't have judgment. We try not to judge like that. Eva datang ke Amerika tahun 2001 untuk bekerja pada keluarga diplomat di Kedutaan Besar Bahrain di Washington DC. Namun ia hanya bertahan 3 bulan, kemudian keluar dan bekerja pada keluarga Ottenstein. Dengan hanya berbekal ijazah sekolah dasar, Eva tidak merasa malu melakoni pekerjaan kasar. Apalagi di Amerika, pekerjaan kasar pun imbalannya layak. Sorry, aku bukan sombong ya, ini kenyataan karena aku ya kerjaku tahu sendiri kayak gitu. Aku seminggu sih bisa mendapatkan 16.50, kadang-kadang 17. $1.700. Iya, per minggu ya. Kalau sekarang dirupiahkan, Eva bisa mengantongi 100 juta lebih sebulan. I love my Eva. Namun untuk mewujudkan mimpi Amerika itu perlu tekad kuat dan pengorbanan. Kerja keras, insya Allah hasilnya memuaskan gitu loh. Emang tapi ya capek di situ. Capek Mas, capek. Badan tuh udah sakit semuanya sebetulnya, tapi ya dengan senang hati aja aku. Dari Rockville, Maryland, Supriyono, VOA. Aduh lho, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jaket neko-neko, tapi sakwise sing Siji. Nah, Cak, misalnya nang Amerika musim-musim seperti ini tuh emang agak sing jenenge festive ya. Jadi ada orang berkegiatan belanja, berkegiatan holiday market itu juga mulai buka. Walaupun udara itu dingin, tapi itu sih membuat hangat tubuhmu. Mergo ngeteni dhuwit kuwi. Gak ngono. Tapi yo ono kesenengan kan pas dino Natal atau tahun baru kan jenenge musim holiday season juga nih kan. Engko ono jenenge tuku-tuku mergo iki blonjo nggih tukar hadiahne. Iki tradisi suwi nang Amerika. Dadi adem tapi suasananya seneng. Kok nek bar blonjo kan seneng Mas bar ku yang gesek. Terus mikir mumet. Utang. Gesek bahasa Inggrisnya apa? Gesek itu apa? Swipe. Oh, sangat keren. Pasti belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. A target is something you want to hit, like when you shoot a bow and arrow. Moving target. Are Jonathan and Anna having target practice? Last month, the boss said the first person to get 100 new customers will get a $1,000 bonus. And now he tells us we need to get 200 before getting the bonus money. It's just not fair. With him, it is always a moving target. A target is something you want to hit, or a goal you want to reach. So a moving target is a goal that keeps changing. Some people use this trick to make a goal harder or even impossible to reach. It's really hard to hit a target if it's always moving. And that's English in a Minute. Saiki dulur gilirane jaket neko-neko. Akeh cara dilakoni nggo nyelundupno kokain nang bandara lur. Nang bandara Columbia, wong wedok loro iki ketangkep polisi mergo nyelundupno kokain barek ndelikno nang jerone rambut tambahan. Konangane pas awake dipindai, ketok ana barang bendol-bendol nok rambute. Pas diperiksa ternyata isine kokain sing total abote 1,95 kg. Terang ae, mereka batal mabur nang Madrid, Spanyol mergo kudu urusan ambek polisi lur. Apa ben dikira sampo siapa pakai ngono ta lur. Saiki sampean tak jak nonton pemecahan rekor nang Guinness World Record sasi November sing temane super skills. Liberty Barros sing umure 14 tahun iki mecahno rekor mlayu ambek awake ditekuk. Dekne mlayu 20 meter sak suwene 22 detik.
Awale dekne niru gayane penyanyi Rihanna nang TV. Ternyata iso lan kaget kok awake iso ditekak-tekuk koyo karet. Mungkin mbokne dhisik nyedam pulut nangka iki lir. Liya meneh sing dipamerno Maryam Emasi Olajuwon. Dekne kasil mecahno rekor ngubengno 20 hula hoop bareng-bareng nang bangkeane ambek nganggo kegrang. Durung marem, Amasi rencanane arep nambah jumlah hula hoop lan egrange luwih dhuwur nang ajang Guinness World Record tahun ngarep. Iki latihan ngiteri beras karo mlaku nak ndure pager lir. Nah, Cak, tapi misalnya holiday season di Amerika ini biasanya di akhir-akhir tahun itu ada 3 holiday besar. Yang pertama Thanksgiving ya. Itu sing paling gede ya. Karena podo arep Natal ya gitu ya. tapi karena Thanksgiving itu tidak ada agama tertentu. Jadi Cak. umum, Jadi dirayakan umum. secara universal. Ya, semua orang di Amerika itu pasti kayak pulang kampungnya itu pas Thanksgiving kuwi. Terus Natal nanti sama ada yang kalau yang berkulit hitam itu Kwanzaa, terus ada juga untuk yang Yahudi juga ada. Ya, jadi campur aduk ning akhir tahun nih ya. Kumpul jadi belanja. Nah, tapi juga ada perenungan-perenungan, ada yang misalkan nggak mau belanja, ada pilihan juga yang lain ke gereja beribadah. Membantu orang pas ini juga musim-musim berderma nih biasanya nih akhir tahun. Karena hubungannya karo pajak juga tuh nih. Akhir tahun kok terus nek ini kan misalkan berderma kuwi nanti dihitung ngurangi pajak dulu. Nah, dulu sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan atau saran pengen tahu cerita apa nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau Facebook kata kuncinya warung VOA teko Pentagon City, Arlington, Virginia, aku Cak Supri. Aku nang sini, nyon pamit dulur.